Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih yang terjadi pada manusia ketika dia mengalami monosomi, ya seperti itu ya. Oke, kita lihat. Monosomi. Monosomi pada orang-orang penderita monosomi, nah ini mereka memiliki kariotip, ya. Ini contohnya ya, contohnya. Ibu ambil sindrom Turner. Nah, sindrom Turner memiliki kariotip seperti ini. 444A ditambah X0. Nah, ini terjadi delesi pada gonosoma, ya. Jadi artinya ini terjadi pengurangan pada kromosom. Jadi intinya gini, dia tidak punya pasangan kromosom X. Biasanya kan kalau kromosom X itu berpasangan, ya, XX atau XY. Nah, untuk sindrom Turner ini dia nggak punya itu, gitu ya. Dia tidak memiliki itu. Nah, sehingga di sini Ibu sebut dengan monosomi pada gonosomal, artinya pada kromosom kelamin, ya. Jadi dia tidak memiliki satu kromosom X, gitu ya. Jadi hanya memiliki satu kromosom X dan yang X lainnya tidak ada. Berarti ini bisa jadi ketika proses fertilisasi antara sperma dan ovum itu salah satunya, ya, di dalam gennya itu, di dalam sperma atau ovum masing-masing mereka ada yang tidak membawa kromosom kelamin seperti itu. Jadi ketika bertemu dengan pasangannya menghasilkan X0 seperti ini. Nah, ini ciri-cirinya, ya. Nih. Ciri-ciri. Pakai dulu aja deh. Ciri-ciri. Pertama, ini terjadi pada wanita, ya. Terjadi pada wanita. Kemudian biasanya IQ-nya rendah dan ada juga yang keterbelakangan mental. Kemudian tubuhnya pendek. Dan kemudian ovariumnya mengecil, bahkan bisa jadi mandul. Selanjutnya, ini memiliki leher yang berdaging, ya, yang berdaging. Jadi kalau saking berdagingnya itu si leher, gitu ya. Jadi ketika ditarik itu seperti sayap, yes, seperti like a wing, oke? Nah, itulah sindrom Turner, ya. Nah, selanjutnya kita kasih contoh ke. Nah, tapi selain untuk trisomi, selain itu masih ada satu contoh lagi. Ini ada sindrom Cray-Duket. Nah, sindrom Cray-Duket di sini sindrom tangisan kucing. Kenapa disebut seperti itu? Ini merupakan kasus monosomi, ya, akibat delesi kromosom nomor 5. Delesi kromosom tubuh nomor 5. Gitu. Nah, biasanya ini terjadi pada bayi, gitu ya, pada bayi. Cirinya memiliki mata yang kecil dengan jarak yang agak berjauhan. Kalau kita kan jaraknya antara mata kanan dengan mata kiri itu agak dekat lah, gitu ya. Kalau ini berjauhan, kemudian hidungnya kecil, mulutnya kecil, ya, semuanya kecil,
dan ketika dia nangis itu tangisannya mirip banget dengan kucing, makanya disebut dengan cry do cat. Oke, nah ini biasanya bayi itu bisa bertahan sampai usia 3 bulanan seperti itu ya. Oke, jadi Kalina tulis di sini jarak mata agak berjauhan. Nah, kemudian selain itu lanjut di sini ya. Mata, hidung, mulut itu kecil dan tangisannya seperti kucing. Tangisan seperti kucing. Makanya disebut dengan cry do cat. Kemudian juga ya, di sini biasanya mengalami kelainan jantung gitu ya. Nah, sehingga biasanya bayi-bayi itu akan bertahan kurang lebih sampai usia 3 bulan ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya kami akan kasih contoh kasus trisomi ya. Trisomi 2N plus 1. Nah, terjadi pada manusia juga ya. Berarti di sini mereka memiliki jumlah kromosom 47. Baik penambahan atau baik trisomi pada autosom ataupun trisomi pada gonosomnya. Oke, yang pertama di sini ada yang disebut dengan sindrom Down atau Down syndrome. Down syndrome ya, sindrom Down ini memiliki kariotip 45A plus XX ya, atau 45A plus XY. Oke, penjelasannya ini terjadi bisa pada pria atau wanita. Jadi pada laki-laki bisa dan juga wanita bisa. Kemudian ini merupakan kasus trisomi kromosom nomor 21 ya. Kemudian untuk cirinya yang lain berwajah Mongolism. Jadi wajahnya sama semua ya. Jadi orang-orang yang Down syndrome pasti wajahnya akan sama semua. Tubuhnya pendek. Ada juga yang mengalami keterbelakangan mental, ada juga yang tidak ya. Tapi rata-rata ini memang tergantung dari IQ-nya juga. Jadi memang mereka ini IQ-nya itu rendah ya. Nah, ada yang makan masih disuapin gitu ya. Kemudian mulutnya selalu kebuka gitu ya. Lidah menjulur keluar ya. Kemudian mulutnya selalu terbuka gitu ya. Nah, terus si garis dari telapak tangannya itu cuma 1 garis. Kalau kita kan 3 ya. Nah, mereka itu cuma 1 garis, namanya tipe simbian gitu ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi wajahnya sama semua. Dan juga di sini biasanya kalau terjadi pada mereka itu mandul juga ya, gitu ya. Jadi biasanya kalau terjadinya pada laki-laki berarti biasanya testisnya mengecil, makanya jadi mandul gitu. Oke. Nah, ini mengenai Down syndrome. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut di sini. Oke, ataukah di sini? Nah. Oke, masih contoh untuk kasus trisomi. Contoh yang kedua yaitu sindrom Klinefelter. Nah, sindrom Klinefelter memiliki kariotip 44A plus XXY. Jadi dia mengalami kelebihan ya. Nih, cirinya ya, ciri
terjadi pada laki-laki. Kemudian dia adalah laki-laki yang memiliki apa? Memiliki ciri-ciri wanita, khususnya dari fisiknya, ya. Artinya biasanya payudaranya besar, kemudian panggulnya juga besar, gitu ya. Gimana aja dia mereka itu seperti wanita aja gitu. Nah, tapi di sini umumnya testisnya kecil, gitu ya. Dan mereka itu mandul, gitu, ya. Tuh Klinefelter. Oke, tapi untuk IQ-nya normal ya. IQ-nya normal. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena trisomi pada gonosom. Jadi atau bisa disebut kelebihan satu kromosom X gitu ya. Kelebihan satu kromosom X begitu guys. Oke. Nah, sekarang yang ketiga adalah sindrom Edward. Sindrom Edward itu memiliki ciri hampir sama dengan sindrom Down. Cuman bedanya di sini dari bentuk tengkorak si kepalanya itu, ya, ini lebih lonjong. Kemudian jarak antara telinga dengan dagu itu lebih berdekatan, ya, seperti itu. Nah, jadi Edward syndrome di sini memiliki kariotip 45A plus XX itu kalau pada wanita, atau 45A plus XY itu kalau pada laki-laki, ya. Jadi di sini bisa terjadi pada pria maupun wanita. Ciri terjadi pada laki-laki dan wanita, gitu ya. Kemudian ini merupakan trisomi autosom nomor. Nah, nomor berapa? Ada yang tahu terjadi trisomi pada kromosom tubuh nomor berapa untuk Edward? Iya, nomor kromosom nomor 16, 17 dan 18. Cirinya mirip, pokoknya hampir sama dengan Down syndrome. Di sini ibu hanya menambahkan bentuk tengkorak, ya, bentuk tengkorak lonjong, ya, lonjong. Kalau kita kan tengkoraknya membulat, ya, kalau mereka itu lonjong, panjang, begitu ya. Kemudian letak atau jarak telinga dan dagu itu berdekatan. Nah, biasanya ini hanya sampai usia 6 bulan. Walaupun memang yang menentukan itu pastinya Allah, ya. Tapi dia biasanya mereka sampai usia 6 bulan kurang lebih, ya, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk sindrom Edward. Jelas ya? Oke. Selanjutnya kita lihat yang keempat, yaitu sindrom Patau. Nah, sindrom Patau memiliki kariotip begini. 45 maksudnya nilainya 45A XX atau 45A plus XY. Nah, ini memiliki ciri juga, ya. Ciri pertama, dia ini merupakan kasus trisomi autosom atau penambahan pada kromosom tubuh nomor 13, 14, 15, ya. Nah, cirinya apa? Cirinya terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Kemudian mengalami polidaktil
apa itu polidaktil? Jarinya lebih dari 5 gitu ya. Kemudian juga terdapat celah antar bibir. Terdapat celah antar bibir gitu ya. Kemudian di sini mereka biasanya mengalami kelainan jantung gitu ya. Kemudian kelainan otak juga ya, dan lain-lain. Makanya ini kurang lebih mereka bisa bertahan sampai kurang lebih 6 bulan gitu ya. Oke. Nah, itu untuk sindrom Natal. Oke. Yang kelima yaitu sindrom Jacob. Sindrom Jacob memiliki kariotip 44A plus XYY. Nah, untuk cirinya, begini. Kita lihat ya. Pertama, ini terjadi pada laki-laki saja. Pada laki-laki. Ya. Kemudian mereka mengalami trisomi pada gonosomnya, gitu ya. Jadi artinya mereka mengalami atau memiliki kelebihan satu buah kromosom Y, memiliki kelebihan satu buah kromosom Y, gitu ya. Makanya di sini lihat Y-nya jadi double XYY, gitu ya. Dan yang punya kromosom Y hanya laki-laki, begitu ya. Nah, selanjutnya sindrom Jacob di sini ini berwajah kriminal ya, berwajah kriminal. Jadi kriminal abis, kalian jahat banget gitu ya. Terus antisosial ya, antisosial, kemudian agresif, antisosial, terkadang dapat melukai dirinya sendiri. Dapat melukai dirinya sendiri dengan benda tajam. Contoh, misalnya lagi diem gitu ya. Lagi diem, kalau kita kan lagi diem ngelamun atau main HP atau apa gitu ya. Nah, kalau mereka biasanya lagi diem itu bisa nusukin matanya sendiri pakai pisau gitu ya. Jadi pokoknya dengan benda tajam lah, jangan pakai pisau ya. Oh, terlalu horor ya. Pokoknya dengan benda tajam itu bisa melukai matanya sendiri, ditusuk-tusukin atau ke tangannya misalnya. Itu seperti itu. Karena mereka ini merupakan kriminal abis gitu ya. Biasanya beberapa penelitian untuk beberapa orang-orang jahat di luar negeri itu ya, nah itu biasanya setelah dicek mereka mengalami sindrom Jacob ini. Oke, nah demikianlah mengenai contoh-contoh dari dampak akibat mutasi kromosom atau adaploid ya. Jadi ada yang termasuk monosomi dan juga trisomi. Memang untuk manusia itu kebanyakan di monosomi dan trisomi gitu ya. Kalau bisa untuk yang tetrasomi kemudian dan lain-lainnya itu jarang sekali ya. Oke. Nah, semoga penjelasannya jelas dan dapat dipahami. Terima kasih.